Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita dianugerahi keistiqomahan untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya di subuh-subuh yang dinginnya tidak seperti biasanya ya Bapak-bapak sekalian. Kalau dingin-dingin seperti ini, saya teringat sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Sahih Muslim. Nabi mengatakan, pernah bertanya kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu anil khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian saya tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang bisa menghapus dosa-dosa serta bisa mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah, kami akan mendengarnya. Kemudian kata Nabi, ada 3 amalan yang bila dilakukan itu akan dosa-dosa itu akan terhapus. Yang pertama adalah isbagul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu, di momen-momen yang tidak disukai. Momen-momen atau waktu yang tidak disukai ini oleh ulama secara umum, misalnya Imam Nawawi sendiri ketika mensyarahi hadis ini adalah di waktu dingin. Karena pada umumnya kalau di waktu dingin orang itu gak mau menyentuh air, bapak-bapak sekalian. Ya mirip-mirip inilah ya Pak, yang mirip kayak kucing ketika disiram deh. Jadi mending gak nyentuh air daripada harus menyentuh air. Kemudian yang kedua adalah berpergi atau berangkat ke masjid. Yang ketiga adalah menunggu sholatnya, menunggu waktu sholat di sholat selanjutnya. Jadi misalnya yang pertama adalah berwudu di waktu ketika dingin seperti saat ini. Wah, itu bisa berlipat-lipat pahalanya, bahkan dosa-dosanya bisa akan diampuni. Cuman yang pasti dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena semakin effort ibadah itu dilakukan, maka pahalanya pun juga akan semakin bertambah. Maka dari itu seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita rela keluar dari rumah, rela keluar dari asrama kita untuk bersolat berjamaah, bahkan sampai berwudu. Wah, itu termasuk dari iman atau anugerah Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan solat berjamaah di subuh hari ini. Apalagi dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya orang yang tahu pahalanya solat isya dan subuh berjamaah, la atauna mahwan. Jadi dia itu akan datang meskipun sambil merangkak. Dari saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang mau berjamaah pada waktu isya dan pada waktu subuh. Kenapa demikian? Karena pada waktu-waktu ini merupakan waktunya istirahat. Enaknya di atas kasur daripada di atas karpet masjid. Enaknya yang anget saja, karena waktu apalagi di musim dingin atau di tempat yang dingin seperti saat ini. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, dengan adanya momen Ramadan seperti saat ini, marilah kita istiqomahi, termasuk juga nanti di luar bulan Ramadan, mengingat pahala dan janji Allah yang berikan kepada kita merupakan keistimewaan itu tersendiri. Termasuk juga wudhu di momen dingin, di masa dingin itu juga memiliki keutamaan itu tersendiri, yaitu dengan adanya dosa-dosa yang akan dihapus dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bapak-bapak sekalian, di dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar yang tadi malam sudah kita ingat dengar ceritanya. Jadi Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya salah satu keutamaan dari umat Nabi Muhammad itu adalah adanya syariat wudu. Dengan adanya syariat wudu itulah nanti di akhirat kita akan disebut sebagai wurrun muhajjalin, yaitu akan ada cahaya di wajah dan di anggota tubuh yang menjadi tempat basuhnya wudu, yaitu tangan dan kaki.
maka itulah yang akan menjadi tanda umatnya Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang lain. Sehingga ketika dia itu kemudian mengistiqomahi wudunya, atau dalam bahasa kita itu dikenal dengan dawamul wudu, batal dikit wudu, maka itu yang kemudian akan semakin terpancar dalam dirinya, sehingga nanti di akhirat dia itu akan lebih terang dibandingkan orang-orang yang berwudu hanya ketika mau sholat saja. Minimal misalnya kita itu kalau berwudu, setiap keluar kamar mandi, setiap keluar toilet itu kita melaksanakan wudu meskipun tidak bisa mengikuti para ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama terdahulu kentut sedikit langsung ke kamar mandi atau langsung berwudu. Nah kalau kita kan mungkin belum Pak ya. Bahkan mungkin ya kita wudu hanya ketika mau sholat saja sebagai salah satu syarat sahnya sholat itu. Nah maka dari itulah yang kemudian membuat, apalagi di cuaca yang sangat dingin seperti di tempat ini, maka itu insya Allah akan menambah keberkahan, menambah pahala, dan dosa-dosa kecil kita akan terhapus seiring dengan tempat-tempat yang sebenarnya kita itu tidak menyukai itu. Kayak kalau diperbolehkan kita kayaknya mending tayamum Pak ya daripada wudu, karena dinginnya luar biasa. Tapi karena mengingat syarat-syarat tayamum begitu ketat, sehingga kemudian kita tetap melaksanakan wudu meskipun sebenarnya itu cukup memberatkan. Semoga kita senantiasa dianugerahi keistiqomahan dalam beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.